Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah kalkulus. Di sini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya, serta fungsi dari trigonometri. Nah, kita ke definisi fungsi. Di sini ada gambar himpunan A, himpunan B. Di sini juga ada himpunan A dan himpunan B ya. Nah, fungsi itu sendiri adalah aturan yang memetakan setiap unsur himpunan A pada setiap unsur himpunan B. Fungsi yaitu adalah sistem yang menghasilkan output untuk setiap input. Satu input menghasilkan satu output. Nah, kita cek gambar yang A. Nah, ini input, satu output. Input ini juga satu output. Ini inputnya juga satu output. Ini input, ini satu output. Berarti ini sebuah fungsi. Kita cek gambar selanjutnya. Yang B, satu input, satu hasil, satu input, satu hasil, satu input. Nah, ini bercabang nih. Berarti ini udah jelas dia bukan fungsi. Nah, fungsi dilambangkan oleh huruf tunggal. Misalnya F, G, H, F besar, G besar. Lambang Fx dibaca F dari X. Nah, aturan fungsi dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan Fx. Y di sini sebagai variabel terikat dan Fx sebagai variabel bebas. Kita ke contoh. Jika Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X plus 4, cari F0, F1, F-1, Fa, dan F1. Oke, kita jawab. Nih, jawab. Kita tulis nih himpunannya dulu. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Nah, cari F0. F0. Nah, si X-nya ini tinggal diganti aja sama 0. Ini 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 ditambah 4. Hasilnya berapa? 0 ya. 4 ya. Nah, begitu juga yang F1. Tinggal dimasukin 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 ditambah 4. Hasilnya 3. Selanjutnya F-1. Juga tinggal dimasukin ya, min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 4. Hasilnya berapa? 7. Nah, ini FA. Ya tinggal diganti aja X-nya sama A. Jadi A kuadrat dikurang 2A plus 4. Nah, begitu juga yang F1 per A. Tinggal dimasukin 1 per A-nya ke X. Jadi 1 per A kuadrat dikurang 2X. X-nya diganti 1 per A ditambah 4. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya adalah daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi. Daerah asal dari fungsi ada yang dinyatakan secara eksplinsip atau tidak. Fungsi Fx sama dengan X2 atau 0 kurang dari X kurang dari 5 ini dinyatakan eksplinsip karena dia adalah suatu bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Jika Y sama dengan Fx tidak disebutkan daerah asalnya, maka diasumsikan sebagai sebuah bilangan real, disebut daerah asal alami. Dalam menentukan daerah asal alami harus diperhatikan pembagian dengan 0 dan akar bilangan negatif. Daerah asal fungsi F dinyatakan df. Daerah hasil, ini hasil ya. Daerah hasil dari fungsi F dinyatakan RF, yaitu himpunan bilangan real Fx untuk seluruh X, himpunan bagian dari df, daerah asal ya. Nah, ini ada contohnya, tabel daerah asal, daerah hasil berupa fungsi.
dibaca aja. Selanjutnya kita ke contoh soal. Cari daerah asal dari fungsi fx sama dengan 1 per x min 1. Oke, kita jawab. Nah, di sini fx 1 per x min 1, di sini x dikurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Iya kan? Kan nggak boleh ya menyebut 0 gitu, karena tidak terdefinisi. Sehingga daerah alaminya yaitu x-nya tidak sama dengan 1, karena 1 dikurang 1, 0. Dan x-nya merupakan himpunan bagian real. Oke, atau bisa jadi dari min tak hingga koma 1, atau dari 1 sampai tak hingga, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke grafik fungsi. Nah, misalkan x merupakan unsur himpunan daerah asal yang berkaitan dengan unsur himpunan daerah hasil y. Nah, titik x dan y dalam koordinat bidang ini akan membentuk sebuah grafik fungsi. Nah, contohnya gambarkan grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x. Nah, secara kasar, penggambaran grafik dapat dilakukan dengan merajah beberapa titik yang memenuhi fungsi ini ya. Kemudian dengan menghubungkan setiap titiknya, maka nanti akan diperoleh grafiknya. Nah, ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x. Di sini kita bikin tabel x. Di sini tabel y-nya sama dengan fx. Nah, kita misalin di sininya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Misal x-nya ini permisalan ya. Nah, kita cari y-nya. Nah, x-nya min 2, kita masukin ke sini. Min 2 dikuadratin dikurang 2 kali min 2 berarti 8. Min 1 dimasukin, min 1 dikurang 2. 2 dikurang 1 ya 2 kan, jadi 3. Oke, selanjutnya ini 0 dihitung ya. Ini min 1, 0, ini 3, ini 8. Cara ngitungnya tadi kita contohin ya. Misalnya fx-nya misalnya fx-nya min 2 ya. Dimasukin min 2 kuadrat dikurang 2 dikali min 2, 4 kan, plus 4 sama dengan 8. Ini dapatnya dari sini ya. Setelah ketemu titik-titiknya, kita tinggal gambar grafiknya. Setelah diketahui x-nya berapa, y-nya berapa, kita tinggal gambar nih garisnya. Gambar garisnya, di sini sumbu x, sumbu y. Kita gambar dulu. Nah, udah digambar, kita tinggal masukin. X-nya min 2, y-nya 8. X-nya min 2, ini y-nya 8. Berarti di sini kita kasih titik. Ini titik min 2,8. X-nya min 1, y-nya 3, di sini sekitar 3 ya, berarti titiknya di sini. Selanjutnya 0,0 di sini. Selanjutnya x-nya 1, min 1 di sini. 2,0, x-nya 2, y-nya 0, berarti di sini. Terus x-nya 3, y-nya 3, berarti di sini. X-nya 4, y-nya 8, berarti di sini. Nah, udah kita ketemu titik-titiknya, kita tinggal gabungin aja. Set kayak gitu, yang pas ya nanti mah. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menentukan titik potong. Titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0. Berarti kalau y-nya sama dengan 0, persamaannya x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Berarti di sini bisa aja x-nya dikeluarin ya. X min 2
sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi grafik fx x2 min 2x dapat memotong ini ya, titik potong dengan sumbu X-nya pada titik ininya lemot ya, pada titik 0,0 dan 2,0. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya berarti 0, maka Y sama dengan F0 sama dengan 0. Berarti grafik yang memotong sumbu Y adalah 0,0. Ini sumbu Y ya. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan yang mau mengerjakan, kerjakan. Yang enggak pun, enggak apa-apa. Yang penting mah ngerti lah ya.